Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumit ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pembelajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fadel Muntoya, mahasiswa PVTE 2021 kelas A. Di sini saya akan membawakan materi yaitu mengenal diri manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang saya akan bacakan dari surat Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal basi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin linubayina lakum wa nukiru fil arhami ma nasya'u illa azalim musamang summa nukhrijukum tiflang summa litablughu asyudakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu illa arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa tarol ardo hamidatan fa ija anzalna alaihal ma'ah tazzat wa rabbat wa ambatat min kulli zauzim bahij, yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Pokok materi yang akan saya bahas di sini, yaitu pokok materi yang pertama ada pengertian manusia, yang di dalamnya ada Basyar, Insan, Anas, dan Banu Adam. Lalu pokok materi yang kedua yaitu asal-usul dan perkembangan manusia, yang di dalamnya ada materi asal-usul manusia dan perkembangan manusia itu sendiri. Materi yang ketiga yaitu falsafah hidup manusia, yang di dalamnya ada tujuan hidup meraih mardatilah, cita-cita manusia menjadi syahid, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Manusia dalam Al-Quran diungkapkan dengan sebutan Basyar, Insan, Anas, dan Banu Adam atau zuriat Adam. Dalam bagian ini beberapa bentuk
Ungkapan tentang manusia tersebut dibahas rinci, disertai dengan pembahasan filsafat hidup manusia meliputi tujuan, cita-cita, tugas, dan peranan, serta yang lainnya. Basyar. Kata basyar dalam Al-Quran disebut 37 kali dalam 36 ayat, dan dipakai untuk menyebut semua makhluk, termasuk manusia, dalam pengertian fisikal. Kata basyar merupakan konsep Al-Quran tentang manusia sebagai individu atau pribadi. Jamak dari kata basyar adalah basyarah, yang artinya permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Semua kata basyar dalam Al-Quran menunjukkan pada gejala umum yang tampak pada fisiknya atau bentuk lahiriahnya. Dengan demikian, pengertian basyar tidak lain adalah manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aktivitas lahiriah yang dipengaruhi oleh dorongan kodrat alamiahnya seperti makan, minum. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33-34, bersetubuh di dalam Quran surat Maryam ayat 20 dan Quran surat Ali Imran di ayat 47, dan akhirnya mati sebagai akhir kegiatannya di dunia di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 34-35. Yang kedua yaitu insan. Kata insan untuk menyebut manusia tunggal sama dengan kata ins. Berbentuk jamak dari insyan adalah anas, unasi, instia, dan anasi. Dalam Al-Quran, kata insan disebut 65 kali dalam 63 ayat. Kata ins disebut 18 kali dalam 17 ayat. Kata anas disebut 241 kali dalam 225 ayat. Kata unasi disebut 5 kali dalam 5 ayat. Dan kata inisya dan anasi masing-masing disebut 1 kali dalam 1 ayat. Sama halnya dengan basyar, kata insan juga merupakan konsep Al-Quran tentang manusia sebagai individu atau pribadi. Lebih lanjut, kata insan dan serumpunnya tersebut dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan manusia sebagai makhluk berwatak rohani. Seperti dalam konteks ilmu di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, manusia sebagai pemikul amanat dari Allah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, manusia memiliki musuh yaitu syaitan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 5 dan Quran surat Al-Isra ayat 53 dan seterusnya. Dengan demikian, kata insan sebagai julukan manusia menurut Al-Quran selalu dikaitkan dengan kegiatan yang disadari dan berkaitan dengan kapasitas akalnya mewujudkan pengetahuan konseptual dalam kehidupan konkret, yaitu perencanaan, tindakan, dan akibat-akibat atau perolehan yang ditimbulkannya. Yang ketiga ada anas. Kata anas merupakan konsep Al-Quran tentang manusia dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Kata anas ditunjukkan untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya. Antara lain yang ada di Quran surat Al-Qasas ayat 23 yang mengenai peternakan, kemudian mengenai kepemimpinan di Quran surat Al-Baqarah ayat 21, lalu tentang perubahan sosial di Quran surat Al-Anfal ayat 26 dan Quran surat Ali Imran di ayat 140 dan seterusnya. Pengertian manusia, baik basyar, insan, atau anas disebutkan di atas bukan berarti manusia terdiri dari dua dimensi yang berbeda atau terpisah. Hubungannya antara basyar, insan, dan anas terjalin erat dan menggambarkan kesatuan jasad, ruh, dan akal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat saling meniadakan. Karena pemisah antara keduanya itu akan mengakibatkan manusia kehilangan kemanusiaannya. Yang keempat, yaitu Banu Adam atau zuriat Adam. Istilah Banu Adam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali
7 kali dalam surat-surat Makkiyah dan satu kali dalam surat Madaniyah dengan istilah Abanai Adam. Adapun istilah Zuriat Adam disebut satu kali. Secara umum, kedua istilah tersebut menunjukkan arti keturunan yang berasal dari Adam. Dalam istilah Banu Adam dan Zuriat Adam terkandung konsep keragaman, dan kesatuan asal-usul umat manusia sebagai keturunan dan anak cucu Adam yang bersaudara. Seluruh umat manusia tersebar dalam berbagai suku bangsa dengan warna, kulit, bahasa, dan budaya yang berbeda secara historis. Memiliki hubungan darah satu bapak, yakni Adam. Manusia sebagai Banu Adam mempunyai ikatan janji kepada Allah yang mengakui keesaannya. Perjanjian yang bersifat ruhania itu disebut perjanjian primordial. Adapun isi perjanjian itu direkam dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan ingatlah kepada Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Perjanjian antara manusia dengan Allah dalam keadaan pra-eksistensial manusia di alam ruhani sebelum penciptaan dunia menegaskan dan merupakan rujukan utama tentang sifat manusia. Perjanjian itu berisi kesaksian dan pengakuan manusia akan ketuhanan Allah. Kesaksian ini menerangkan bahwa manusia pada dasarnya adalah homo religius dengan kecenderungan bawaan untuk mengimani dan menyembah Allah yang Maha Esa. Di sisi lain, kesaksian dan pengakuan akan ketuhanan Allah di alam ruhani itu juga menunjukkan bahwa manusia pada asalnya telah memiliki pengetahuan bawaan tentang keimanan tauhidullah yang manusia dari semua penyimpangan dan penyakit-penyakit spiritual setelah lahir di dunia fisik fenomenal. Materi selanjutnya yaitu asal-usul dan perkembangan manusia. Asal-usul manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kehidupan manusia itu sesungguhnya telah dimulai sejak masa Ad-Dar, masa yang tidak dapat diketahui, yaitu alam ruhani. Adapun dengan asal-usul manusia, Al-Quran menjelaskan dari segi historis dan pertumbuhan fisiknya. Adam adalah figur yang disebut sebagai asal mula manusia yang pertumbuhan fisiknya. Adam adalah yang pertumbuhan fisiknya memiliki karakteristik kemanusiaan yang sejati, yang diciptakan dari unsur tanah. Di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan 28, di dalam Surat Al-An'am ayat 2 dan ayat-ayat lainnya tersebut jelas menyatakan bahwa Adam, manusia pertama, diciptakan dari tanah, bahkan anak cucunya pun pada hakikatnya dari tanah pula, melalui proses sebagaimana firman Allah berikut, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah, sulalah mintin, kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah atau alaqah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging atau mudghah, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang atau idoma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lahma, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik.
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang pembangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Dari keterangan ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan suatu konsep perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan. Al-Quran mengemukakan bahwa asal kejadian manusia dari tanah, dari air mani, kemudian alaqah, menjadi mudghah, kemudian ditiupkan ruh, setelah ruh memasuki janin yang telah berkembang, organisme mencatat status manusia, kemudian terlahir sebagai bayi atau anak. Tubuh manusia terdiri dari roh dan jasad. Kedua unsur ini membentuk senyawa sehingga terwujud proses dan mekanisme hidup. Terputusnya dua unsur ini berarti terjadi kematian. Materi yang kedua yaitu perkembangan manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Dia sesungguhnya telah membentukmu dalam tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan. Quran Surat Nuh ayat 14. Ayat di atas menegaskan kejadian dan pola perkembangan manusia dalam pandangan Al-Quran dapat diramalkan, berlaku secara bertahap dan evolutif, dengan beberapa periode perkembangan, mulai dari tingkat yang paling sederhana menuju ke arah kesempurnaan. Pola perkembangan kehidupan normal manusia dari segi biologis, mulai dari konsepsi hingga lahir, dari usia 0 tahun, menjadi makhluk seksual pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan usia 13 tahun untuk perempuan. Dari kematangan seksual, pertumbuhan jasmani terhenti pada usia 18 tahun untuk perempuan dan usia kurang lebih dari 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian mengalami menopause bagi wanita pada usia 40-46 tahun. Dan mengalami penurunan jasmani bagi laki-laki pada usia 50 tahun hingga menjadi tua dan pikun pada usia lebih dari 70 tahun, dan seterusnya. Secara garis besar, maka perkembangan manusia dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu periode pranatal, periode anak-anak, periode belajar, periode kedewasaan, periode usia lanjut, atau dengan istilah lain yaitu daur al-ijtiyani, daur at-tufulah, daur at-tamyid, dan daur buluj, akil, dan daur asyisyuk. Periode pertama yaitu periode anak dalam kandungan. Periode pranatal ini berlangsung selama 10 bulan berdasarkan perhitungan bulan lunar yang masing-masing panjangnya 28 hari atau 9 bulan kalender. Akan tetapi periode ini dapat berbeda-beda panjangnya, berkisar dari 180 sampai 344 hari. Usia minimal kehamilan menurut Imam Ali adalah 6 bulan dalam hitungan Hijriah, yang masing-masing panjangnya 50-an atau 6 kali 30 sama dengan 180 hari. Kesimpulan, berdasarkan selisih perhitungan bulan, 30 bulan minus 24 bulan atau 2 tahun sama dengan 6 bulan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14.
Karena perkembangan prenatal berjalan teratur dan dapat diramalkan, maka ada kemungkinan memberi jadwal waktu dari proses perkembangan yang penting selama periode ini. Periode prenatal dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu nutfah, alaqah, dan mudghah. Ketiga tahapan tersebut masing-masing mempunyai rentang waktu yang dapat diramalkan sebagaimana tercatat dalam keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut. Kata Ibnu Mas'ud, telah berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang benar dan dibenarkan katanya, sesungguhnya setiap orang dari kami dihimpunkan kejadian dalam rahim ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari pula, kemudian dikirim seorang anak malak, lalu menghembuskan roh ke dalam mudghah itu serta diperintahkan menuliskan 4 buah kalimat, rezekinya, umurnya, pekerjaannya, dan nasibnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari segi perkembangan biologis, kehidupan manusia dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu sel reproduksi wanita yang disebut ovum dibuahi oleh sel reproduksi pria yang disebut spermatozoon atau spermatozoa di dalam tabung falopi. Yang melakukan pembuahan tersebut adalah spermatozoa, yang dalam Al-Quran disebut nutfah. Quran Surat An-Nahl ayat 4. Pada konsepsi yang berarti perpaduan kromosom dari ayah dan ibu berlangsung proses modifikasi sesuai dengan rencana organisasi yang diciptakan oleh Tuhan dan transformasi bentuk manusia yang beragam dan unik pada kurun waktu tertentu dari suatu masyarakat tertentu oleh keturunan bangsa-bangsa yang beragam. Hasil pembuahan menjadi alaqah yang secara bahasa artinya sesuatu yang bergantung pada dinding rahim. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 38. Alaqah itu sendiri artinya darah yang keras atau daging yang keras dan merah. Pada periode alaqah ini, embrio nampak seperti daging yang digulung-gulung. Ia tampak terus demikian sampai kira-kira hari ke-20 ketika ia mulai secara bertahap mengambil bentuk manusia atau mudghah. Jaringan-jaringan tulang dan tulang belulang mulai tampak dalam embrio itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Al-Quran juga menyebutkan munculnya indra-indra secara berurutan di bagian dalam tubuh. Quran Surat As-Sajdah ayat 9 serta organ-organ seksual di dalam Quran Surat An-Najm ayat 45 sampai 46. Setelah jasad tersusun sempurna, ditiupkan ruh dan ditetapkan rezekinya, umurnya, pekerjaannya, dan nasibnya sengsara atau bahagia. Periode anak kecil dimulai sejak awal kelahiran hingga usia 7 tahun. Periode ini dalam fikih Islam dinamakan fase ahliyah al-wajud wal kamilah, yaitu setiap bayi yang terlahir selamat diakui sebagai seorang pribadi yang dipandang ahli untuk memperoleh hak, yaitu hak dalam kesucian keluarga dan hak anak dalam kepemilikan harta benda atau warisan demi kelangsungan hidupnya. Neonatal merupakan periode yang berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, periode ini berbahaya karena sulitnya mengadakan penyesuaian diri secara radikal dengan lingkungan yang baru dan sangat berbeda.
Penyesuaian ini meliputi perubahan suhu. Ketika tali pusar putus, bayi mulailah harus bernapas sendiri. Bayi harus memperoleh makanan dengan jalan, mengisap, dan menelan, serta lain-lain. Bayi pada periode neonatal sebagai pelaku peristiwa dalam keadaan adaptif, stimulus lingkungannya memerlukan terapi. Oleh karena itu, Islam memerintahkan orang tua untuk memberikan santapan rohani pada saat ia lahir di muka bumi dengan azan dan iqomah, pemberian nama yang baik, dan kewajiban khitan pada usia ke-7 hari. Rangkaian ritualisasi stimulus tersebut berpengaruh pada perkembangan jiwa sang bayi. Rangkaian ritual tersebut berkaitan dengan kemampuan sensorik bayi, yakni memberikan kebutuhan akan rangsangan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan pepekaan organik, serta kepekaan kulit, sekaligus berfungsi untuk membantu dalam membimbing bayi agar dapat menyesuaikan diri serta memperoleh rasa kasih sayang dan nyaman di dunia asing yang baru dimasuki bayi. Berbeda dengan mamalia lainnya, manusia pasca Natal memiliki ketergantungan kepada orang tua dan lingkungan sosialnya, sehingga masa ini disebut juga masa rahim sosial. Oleh karena itu, Islam menetapkan hak anak dalam menetapkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan keluarga pada masa awal perkembangan anak merupakan madrasah dalam pemeliharaan kesehatan anak, pertumbuhan, dan perkembangan emosi anak. Segera setelah lahir, sang ibu memberikan air susu dengan payudara sebelah kiri, dekat denyut jantung, menyusui sambil membelai, memberikan rangsangan atau sentuhan halus, serta mengajaknya bermain dengan bunyi. Dalam ajaran Islam, menyusui bayi itu dilakukan hingga usia 2 tahun, serta disertai makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Di usia 2 tahun, anak dipisahkan dan diberikan kemandirian. Pada usia tahun ini, kemampuan pengendalian tubuh bayi meningkat, dan ketergantungan secara praktis sudah dilewati. Pada saat itu, mempelajari berbagai fungsi melalui permainan pengalamannya. Bagi yang sejak dilahirkan diajak bermain, mempunyai waktu konsentrasi lebih lama, dapat mengembangkan reaksi lebih aneka ragam, dan lebih mudah bergaul. Pada usia 2-7 tahun, proporsional awal masa anak-anak ditandai oleh moralitas dengan paksaan. Suatu masa di mana anak belajar mematuhi peraturan secara otomatis melalui hukuman dan pujian, dan rangka membangun diri. Anak dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk memilih dan mengungkapkan emosi mereka, mengungkapkan hal-hal positif tanpa menilai, memanfaatkan sukses-sukses yang ada, mendorong tumbuhnya motivasi pribadi dan menunjukkan perkembangan keterampilan anak, mengungkapkan harapan dan menjaga agar harapan tetap realitas dan memberikan hadiah. Kemudian periode belajar. Disebut juga usia penyesuaian atau usia sekolah dasar berlangsung sampai anak-anak mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar 12 atau 13 tahun bagi perempuan dan 14-15 tahun bagi anak laki-laki. Anak pada periode ini disebut mumayyiz karena ia telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih kompleks, mampu melakukan penalaran, pemecahan masalah, mengamati secara analitis, dan mampu mengelompokkan objek-objek dan dapat meramu lebih dari satu masalah.
Terapi kerohanian bagi perkembangan jiwa pada anak di periode ini yaitu penanaman nilai-nilai akidah, tauhid, ibadah, dan akhlak. Di masa ini orang tua bertanggung jawab mendidik dan mengenalkan etika hubungan keluarga dan etika pergaulan sosial, sehingga anak dapat mengembangkan sikap kelompok sosial dan lembaga sosial secara santun dan diterima secara sosial. Quran Surat An-Nur ayat 58. Pada periode tamis, anak berkembang menjelang dewasa. Kemudian harus diberi peringatan bahwa kamar tidur orang tua merupakan tempat yang bersifat pribadi. Jika ingin masuk kamar orang tuanya, mereka harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Anak yang harus tahu bahwa waktu mandi atau waktu buang air ketika orang tua menanggalkan pakaian luarnya merupakan waktu yang sangat pribadi. Waktu yang sangat pribadi di dalam Al-Quran disebut aurat. Salah aurat yaitu sebelum sholat subuh, zuhur, dan sesudah isya. Dalam hadis Nabi, yaitu perintahkanlah pada anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun dan didiklah dengan keras ketika memasuki usia 10 tahun dan dipisahkanlah antara kamu dan mereka dalam hal tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Ketika anak mengalami nocturnal education, mereka belajar prinsip pergaulan dengan lawan jenis. Anak perlu diberitahu seorang wanita yang mengalami menstruasi sudah mampu menjadi hamil. Mereka diingatkan untuk berhati-hati dalam bergaul pada teman-temannya, terutama dengan lawan jenisnya. Anak perlu diingatkan lagi tentang adanya penyimpangan seksual, seperti pedofil, yaitu dalam kasus homoseksual atau biseksual atau lesbian. Kasus-kasus pemerkosaan pun harus disampaikan kepada anak-anak agar mereka tahu dan lebih berhati-hati, terutama anak wanita yang lebih berhati-hati kepada anak laki-laki, baik yang sudah kenal maupun tidak kenal sebelumnya. Dan juga diberitahu akan bahayanya seperti narkotika, alkohol, dan psikotropika yang dapat membahayakan jiwa. Kemudian mereka harus belajar membuat keputusan menghadapi hal itu. Perlu diingatkan bahwa mereka masuk kedewasaan telah diperlakukan hubungan sosial dewasa di Quran Surat An-Nur ayat 59. Periode dewasa. Di dalam periode dewasa yang paling panjang dalam masa tentang kehidupan manusia, periode ini dimulai ketika mengalami kematangan seksual, yaitu organ seks mulai berfungsi sampai usia lanjut, yang digambarkan Al-Quran sebagai tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Periode ini dapat dibagikan menjadi 4 tahap: kedewasaan, dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa akhir. Awal kedewasaan, masa purbatas, ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Ada 4 perubahan tubuh yang utama, yaitu perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri seks primer, kematangan kelenjar kelamin, yaitu testis untuk laki-laki dan ovarium untuk perempuan, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri fisik yang membedakan pria dan wanita. Kriteria paling umum digunakan untuk menentukan pemulaan awal kedewasaan adalah haid yang pertama kali pada perempuan dan ihtilam atau basah malam atau nocturnal ejaculation pada anak laki-laki. Setelah individu matang secara seksual, dia diberi hak dan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, awal kedewasaan disebut juga periode pengenalan dengan dunia orang dewasa, misalnya dengan perilaku, hubungan sosial, dan berbusana. Individu harus menyesuaikan diri dengan standar perilaku dan dewasa dan nilai-nilai diterima oleh syariah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 27-28 diriwayatkan dalam suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, "Hai Asma,
Sesungguhnya seorang wanita yang telah mencapai haid tidak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Dan beliau menunjuk kepada bagian wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemungkinan untuk mencapai integrasi hubungan dewasa ini dengan transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir yang dalam Al-Quran disebut rushd dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6 dan Al-Isra ayat 34 serta Al-Kahfi ayat 82. Makna rushd yang sebangun dengan makna asyuda mengacu pada kemampuan mengelola sumber-sumber daya keuangan, kemandirian ekonomi, serta kriteria kedewasaan. Perkembangan adolescensi dimulai. Pertumbuhan jasmani terhenti di usia 18 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, hingga usia 40 tahun. Usia 18 tahun disebut usia reproduktif karena umumnya masa ini individu menikah dan melahirkan setelah selesai sekolah menengah umumnya atau kuliah. Nabi Muhammad SAW menikah pada periode ini, kini usia ke-25 tahun. Di samping itu, periode ini juga disebut individu untuk mencari tempat dalam dunia kerja dan dunia hubungan sosial. Dalam periode pendewasaan mental, masa pencarian diri dan bekal penghayatan dalam pengalaman tentang esensi ajaran Islam, ketahuitan sebagai firman Allah. Dan ketika Yusuf cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, kemudian kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf ayat 22. Usia 40 tahun, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, sebagai puncak kedewasaan. Pada tahap inilah para hamba kekasih Allah mulai mendapatkan kesuksesan serta menjadi subjek agama yang siap dipakai dalam sosialisasi dakwah dan jihad. Usia ini disebut masa berprestasi, yakni individu mempunyai kemauan kuat untuk berhasil. Pada usia ini juga seseorang mencapai puncaknya dan memungut hasil masa-masa persiapan dan kerja keras yang dilakukan sebelumnya. Periode ini terdapat perubahan pada kemampuan seksual wanita memasuki masa menopause, yakni menstruasi berhenti dan mereka kehilangan kemampuan memelihara anak. Adapun pria mengalami masa klimakretik, penurunan secara bertahap terhadap adanya daya seksual dan reproduksi pria. Mereka yang berusia madya harus menerima kenyataan bahwa kemampuan memproduksi sudah berkurang atau berakhir, dan bahkan mungkin mereka akan kehilangan dorongan seks serta daya tarik seks. Periode usia lanjut. Pada usia lanjut, dalam Al-Quran disebut syaikh atau syuk, masyakah atau masyahik, yang berarti orang usia lanjut sekitar 50 tahun ke atas, orang yang dituakan atau sesepuh. Perkembangan usia lanjut mengalami regresi atau laju kemunduran fisik yang ditandai dengan menurunnya kekuatan, kecepatan, serta kesehatan yang pada akhirnya bermuara pada kepikunan dan masa keanak-anakan. Pada kondisi demikian, orang kafir dan maksiat akan mengalami ciri-ciri arza al-umur yang dihantui oleh kepikunan dan ketidaksiapan menjemput maut. Perubahan fisik dan mental usia ini diperhatikan dalam sistem hukum Islam dengan memberikan dispensasi dan rukhsah. Seperti dapat dilihat dalam perintah Allah, yaitu salat dan puasa. Penurunan kemampuan fisik dan disorganisasi mental pada usia lanjut mengurangi bahkan membebaskan seorang individu dari tanggung jawab sepenuhnya dalam syariat. Materi selanjutnya yaitu falsafah hidup manusia. 1. Tujuan hidup meraih mardatillah.
Secara umum, manusia tercermin dalam doa sapu jagat yang senantiasa dimohonkan oleh kaum muslimin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, pada jangka pendek kesejahteraan dunia menjadi sasaran untuk meraih tujuan jangka panjang. Ini kebahagiaan akhirat. Islam menegaskan bahwa dunia adalah lahan investasi akhirat. Kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan dunia. Surat Al-A'la ayat 17. Namun tujuan utama hidup manusia tak lain hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang kedua yaitu cita-cita manusia menjadi syahid. Cita-cita tertinggi manusia yang beriman adalah syahid. Syahid yaitu mengabdikan hidupnya, jiwa raganya sepenuh hati dalam jalan dakwah dan jihad fisabilil haq sampai akhir hayat, sehingga hidup dalam keabadian. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahkan mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Jalan menuju syahid dapat dilakukan melalui jihad, perang sabil melawan tiran, untuk menjaga dan memelihara agama. Mukmin yang syahid atau gugur dalam perang sabil ini tidak perlu dimandikan dan dikafani, langsung dikuburkan dengan pakaian yang berlumur darah. Selain perang sabil, gugur dalam membela diri, mempertahankan hak-hak kemanusiaan dan menjaga kehormatan. Gugur ketika melahirkan untuk menjaga kelangsungan keturunan, dan gugur karena mempertahankan kekayaan juga syahid. Rasulullah bersabda, An Abdillahi ibni Amri wa radiyallahu anhu maqala samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu man kutila dua nama lihi fahuwa syahid. Dari Abdullah bin Amr berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang ketiga, tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Seluruh tugas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan pengembangan teknologi, berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Ad-Jariyat ayat 56. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Yang keempat, peran manusia sebagai khalifatullah. Manusia dengan kaitan dan peranan hidupnya disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah tugas kekhalifahan. Pandangan yang menganggap bahwa manusia itu sebagai khalifah di bumi bersumber pada firman Allah. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain halnya akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Quran Surat Fatir ayat 39. Khalifah itu sendiri berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah di bumi, memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu bersifat kreatif. Mungkin manusia mengolah serta
mendayagunakan muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Yang kelima, alam raya sebagai sarana penghidupan manusia. Alam semesta dan segala isinya merupakan anugerah Allah sebagai sarana penghidupan manusia di dunia dan ladang bagi kehidupan akhirat. Yang dimaksud dengan alam semesta di sini ialah selain dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam jagat itu, pencipta disebut Khalik, sedang yang dicipta atau alam jagat disebut makhluk. Yang termasuk alam jagat itu ada cakrawala, langit, bumi, binatang, manusia, benda-benda makhluk, benda, dan yang bukan benda. Dalam konsep Islam, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya dan ditaklukkan sebagai sarana penghidupan manusia. Quran surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39 dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 3 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 117 sampai 118, Quran surat Al-Isra ayat 16, kemudian surat Al-Baqarah ayat 29. Yang keenam, Al-Quran, pedoman hidup manusia. Allah yang Maha Latif tidak menghendaki manusia. Oleh karena itu Allah menurunkan pedoman kehidupan berupa wahyu. Pedoman hidup manusia itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang ketujuh, Muhammad, teladan hidup manusia. Teladan hidup manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam diri Rasulullah tercermin pribadi dan akhlak yang sangat mulia. Quran surat Al-Ahzab ayat 1. Selain Rasulullah, ada juga orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu para sahabat Nabi, Shodiqin, Syuhada, dan Solihin. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para Shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran surat An-Nisa ayat 69. Yang kedepan, yaitu muhsinin, kawan sejati manusia. Kawan hidup manusia adalah para mukminin dan mukminat yang baik, sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Sebagian mereka adalah menjadi penolong, sebagian yang lain mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang menungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selain para mukminin dan mukminat, yang menjadi kawan hidup manusia adalah juga mereka yang tidak memusuhi Islam. Quran surat Al-An'am ayat 8-9. Yang kesembilan yaitu syaitan atau setan, musuh sejati manusia. Musuh abadi muslim adalah setan, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Setan sebagai sifat terpancar dalam diri orang-orang kafir. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 89. Orang-orang musyrik dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 9, dan orang-orang munafik dalam Quran surat An-Nisa ayat 140, dan orang-orang yang melakukan kerusakan Quran surat Yunus ayat 81. Penegasan mengenai karakteristik musuh manusia muslim ini dijelaskan sebagai berikut. Dan demikianlah kami ciptakan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakan, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka adakan. Quran surat Al-An'am ayat 112.
Yang ke-10 yaitu bekal hidup manusia. Semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama. Tidak ada kelebihan dari yang lainnya, kecuali paling baik dalam menunaikan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi yang lebih banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Dan yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa adalah perangkat dan bekal terbaik seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Yang ke-11 yaitu gaya hidup. Yang pertama yaitu dakwah. Dakwah berarti seruan. Seruan manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kedudukan hukum dakwah adalah fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap individu muslim. Allah memerintahkan agar muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya ke arah ma'ruf. Kepada kaum muslim diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman, yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi? Dari setiap-tiap orang di antara mereka berbeda. Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam melaksanakan dakwah ini ada berbagai strategi yang dapat dipilih. Apakah menggunakan pendekatan struktural, pendekatan kultural, atau pendekatan mobilisasi sosial, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kekuasaanmu. Jika tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisan dan nasihatmu. Jika tidak mampu juga, cukuplah dengan penolakan kalbumu. Meskipun yang demikian itu adalah manifestasi iman yang lemah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yaitu hijrah. Hijrah dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu yang pertama hijrah badannya, pindah secara fisik. Hijrah model ini dilakukan pada saat tempat yang didiami tidak mungkin lagi bagi orang beriman dapat melaksanakan agama Islam secara bebas. Quran Surat An-Nisa ayat 98. Kedua, hijrah qalbiyah. Transformasi mental ini mestinya senantiasa dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap saat dan keadaan untuk menuju perbaikan dan penyempurnaan diri. Yang ketiga yaitu jihad. Jihad artinya perjuangan dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan serta menumbangkan rezim yang zalim. Jihad dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain. Jihad bisa pendekatan militer yang bisa dibaca dalam Quran Surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Yang kedua, jihad bimal, pendekatan ekonomi, yang bisa dibaca di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 81. Yang ketiga, jihad bil hujah war burhan, pendekatan diplomatik, yang bisa dibaca dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat, jihad an-nafs, melawan segala bentuk rayuan syaitan dan keinginan syahwati yang mengarah kepada kemaksiatan, yang bisa dibaca dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Yang berikutnya yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Persyarat menjadi masyarakat peradaban tinggi khairul ummah dalam Islam adalah proses humanisasi, liberasi, dan transendensi. Sebagaimana firman Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Falsafah hidup seorang muslim di atas. Jika dicamkan dan tertanam dalam hati sanubari setiap seorang muslim, maka akan diraih kemerdekaan sejati, kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam.
Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.